Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi pada saat ini lewat renungan harian Toraya, edisi Kamis 30 Juni 2022. Kita akan menjalani hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Namun sebelum itu, mari kita sejenak bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami merasakan sukacita dan kebahagiaan Tuhan bahwa kasih Tuhan terus dinyatakan dan kami terus menikmatinya di dalam kehidupan ini. Hari yang baru Engkau karuniakan kepada kami Tuhan sebelum kami melakukan tanggung jawab dan kegiatan kami di hari yang baru ini. Kami datang menghampiri takhta kekudusan-Mu lewat persekutuan kami, membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan baca pada ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Amin. Tema kita dalam renungan pada saat ini, membina bukan membinasakan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, menjadi dambaan semua orang ketika memilih seseorang pemimpin adalah keinginan untuk hidup lebih baik, aman, nyaman, dan sejahtera. Pemimpin diharapkan menjadi panutan dalam banyak hal, karena dia adalah cerminan dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Pemimpin yang baik akan dirindukan, tetapi pemimpin yang tidak baik akan menjadi batu sandungan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Manasye adalah Raja Yehuda saat berusia 12 tahun dan memerintah selama 55 tahun. Lamanya memerintah bukan karena ia baik, tetapi justru sebaliknya ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti Raja Ahab. Ia tidak seperti ayahnya Hizkia yang takut akan Tuhan dan menyingkirkan apa yang keji di hadapan Tuhan. Dengan demikian, istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak selamanya benar. Buktinya Manasye hidup bertolak belakang dengan ayahnya. Ia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan, membangun mezbah untuk Baal di rumah Tuhan, membuat patung Asyera dan menaruhnya di rumah. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dan membunuh sangat banyak orang. Manasye sebagai pemimpin bukannya mengayomi, melainkan membunuh dan membinasakan rakyatnya, bahkan membawa rakyat berdosa sehingga Tuhan menghukumnya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memimpin diri kita, keluarga, jemaat, dan masyarakat kepada apa yang dikehendaki Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang betul-betul mengayomi, atau masih muncul sikap-sikap Manasye yang bukannya memimpin tetapi justru membinasakan? Mari menjadi pemimpin yang bijaksana dan memimpin dengan penuh ketulusan
hati karena itu adalah anugerah Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersekutu di dalamnya Tuhan, dan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk menerjemahkan firman ini dalam kehidupan kami masing-masing, dan menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan di dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Allah Bapa di dalam sorga, ajar kami Tuhan untuk selalu setia, untuk selalu taat dan terus mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, berkati kehidupan kami hari ini Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami sehingga kehidupan ini kami dapat lakukan, kami dapat laksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan, saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau terus menyatakan kuasa-Mu Tuhan sehingga mereka terus dimampukan untuk melewati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh hidup kami Tuhan hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.